Selamat datang para penonton di acara Kencan Premium kami. Langsung dari Cinta di Senja, saya pembawa acara Dongjing. Hari ini tamu pria terakhir kami. Sangat dinantikan, mari kita tunggu. Apa? Tamu pria terakhir? Tidak bisa datang, acara ini sudah live. Kamu mau aku cari orang di mana? Xiao Xiao kesini dulu. Direktur, ada apa? Xiao Xiao, aku ingat. Kamu bilang ingin mencari pasangan untuk ayahmu, benar? Ayahku memang orang yang baik. Tapi selama ini sibuk merawatku. Sehingga melupakan dirinya sendiri kalau ada calon yang bagus. Tolong perhatikan untuk ayahku. Bagus sekali tamu pria hari ini. Ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Kau naik panggung untuk mewakili ayahmu. Apa? Aku naik panggung? Kamu hanya perlu naik panggung. Bonus bulan ini akan digandakan. Dan aku akan mengangkatmu sebagai pegawai tetap. Maaf ayah. Ini terpaksa. Ayo cepat. Cepat naik. Apa yang terjadi? Apa yang direncanakan kru acara ini? Ini kecelakaan siaran kan? Ini acara Kencan Premium untuk usia menengah. Anak kamu salah tempat kan? Semangat, semangat. Halo semua, nama saya Zhao Wan. Hari ini saya datang untuk ayah saya. Meskipun dia orang biasa. Tapi dia rajin dan baik hati. Dan hidupnya sederhana. Saya harap kalian bisa memberinya kesempatan. Kenapa tiba-tiba mogok? Ini semua karena jalan rusak ini. Komandan sudah memberikan 3 perintah. Harus mengirim barang ini tepat waktu ke tangan ilmuwan besar. Menunda waktu adalah masalah besar. Di tempat terpencil ini ada ilmuwan besar? Aku rasa komandan mungkin salah. Tidak mungkin kan? Anak muda, mobil kalian tidak bisa diperbaiki seperti ini. Kakek tahu banyak ya mobil militer ini kakek bisa perbaiki? Kebetulan saya memang bisa memperbaiki mobil ini. Mobil ini saya yang desain. Seharusnya tidak ada masalah besar. Ini mobil rahasia tertinggi militer, kamu yakin? Aku bisa memperbaikinya. Sudah kubilang mobil ini desainku. Salam komandan, ada apa ini tugas begitu banyak? Kenapa mobilnya diparkir di sini? Laporan komandan. Baru saja mobilnya mogok. Orang tua ini bilang dia bisa memperbaikinya, omong kosong. Warga biasa mana bisa memperbaiki mobil militer? Kalian tidak punya otak ya? Xiaolao. Sudah, mobilnya sudah diperbaiki. Aduh. Orang tua ini benar-benar memperbaiki mobilnya. Itu pun mobil militer terbaru. Wah, Yuan Yao. Anak muda sudah lama tidak bertemu, sudah sukses ya. Sampai bisa bawa mobil seperti ini. Orang tua hormat pada komandan kami. Diam, kalian berdua tidak punya mata ya. Sampai membiarkan Xiao Lao memperbaiki mobil. Kalian tahu siapa dia Xiao Lao? Dia adalah bos di laboratorium riset. Ini acara kencan kelas atas. Kenapa ada gadis muda di sini? Semua penonton tenang dulu. Kami hari ini tamu pria tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Ini Zhao Xiaojie adalah tamu yang kami atur sementara. Meskipun dia tidak punya latar belakang keluarga yang mentereng. Tapi niat baiknya mencari kebahagiaan untuk ayahnya. Sangat langka menurutku, kalian semua harus memberinya kesempatan. Bagaimana menurut kalian? Memang seharusnya memberi anak yang berbakti ini sebuah kesempatan. Benar, sudah bosan melihat kencan orang kaya. Ada yang berbeda juga cukup menarik. Berikan dia kesempatan. Semua tamu penonton sudah setuju. Bagaimana menurut kalian? Nyonya Song, bagaimana menurut Anda? Anak perempuan datang untuk ayahnya mencari jodoh. Benar-benar hal baru, baiklah. Aku ingin lihat kalian bisa bikin apa. Nyonya Wang, Nyonya Ju, baiklah. Aku setuju, aku juga setuju. Baik, karena ketiga tamu wanita sudah setuju. Mari kita lanjutkan acara ini. Seorang kakek desa biasa. Lihat bagaimana aku menghinanya. Sungguh ingin melihat bagaimana kalian mengakhirinya. Sudahlah, jangan menakuti mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Ada yang perlu kamu cari saya hari ini. Pak Xiao, hari ini Anda pensiun. Saya sudah siapkan hadiah untuk Anda. Sekalian mengundang Anda ke acara pensiun malam ini. Rekan-rekan di lembaga penelitian sudah menunggu Anda. Jangan terlalu formal acara-acara gitu. Nanti ketemu saja. Karakter kamu yang suka pamer bisa dikurangi nggak? Memang begitu, tapi Anda sudah siap. Kapan memberitahu Nona Xiao? Dia sudah lama bersama Anda.
Pasti tidak tahu hal-hal yang Anda sembunyikan. Sedikitnya harus diberi kompensasi. Nanti setelah acara malam ini. Kamu tidak perlu khawatir. Anda sendiri tidak khawatir, kami yang khawatir saja nggak boleh. Lagi pula istri Anda sudah meninggal bertahun-tahun. Anda tidak berniat mencari pasangan lagi. Saya dengar ada seorang wanita kaya yang masih terus mengingat Anda, kalau saja identitas Anda tidak dirahasiakan. Dia mungkin sudah datang mengejar. Sudahlah, jangan dibahas lagi. King Chu sudah bersama saya seumur hidup, tidak pernah menikmati sedikit pun kebahagiaan. Saya pernah bersumpah tidak akan berubah hati. Pak Sao, saya hanya bercanda. Oh ya, pimpinan menyuruh saya memberitahu Anda. Pesawat tempur generasi baru yang Anda desain. Desainnya sudah lolos inspeksi. Negara kita akan menjadi penguasa langit. Ini semua berkat Anda apa? Dia tidak hanya mendesain kendaraan militer ini, bahkan pesawat tempur generasi baru. Semuanya dia yang mendesain. Sudah tahu tidak ada masalah besar. Baiklah, saya pulang dulu. Wan hampir pulang kerja, saya harus masak untuknya. Hadiah untuk pimpinan. Hadiah untuk Pak Sao belum dikirim. Apa kalian berdua masih bisa nggak melakukan sesuatu? Cepat kirim hadiahnya. Tapi jangan terlalu pamer. Pak Sao tidak suka orang asing datang ke rumahnya. Tunggu dia keluar dulu baru kirim ya. Apa acara kencan ini siapa saja bisa ikut? Semakin tidak selektif. Baiklah, kita masuk ke sesi pertama. Jodoh pertemuan Nona Zhao. Apakah Anda sudah menyiapkan rekaman kehidupan ayah Anda? Saya belum sempat menyiapkannya. Oh ya, saya khawatir ayah sudah tua. Di rumah bisa terjadi apa-apa, saya pasang kamera pengawas. Saya bisa langsung terhubung untuk menunjukkan kepada kalian. Menunjukkan kehidupan aslinya. Itu bagus sekali. Langsung terhubung lebih nyata. Pemirsa, selanjutnya berdasarkan pemantauan real time. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari Tuan Zhao. Ternyata di desa. Ayahmu memang orang desa. Ayah saya memang bertani. Tapi dia rajin dan mampu di seluruh desa. Nama Zhao Shuxiang tidak ada yang tidak mengacungkan jempol. Bagaimanapun juga ayahnya tetap petani. Zhao Shuxiang. Nama ini kenapa terdengar familiar? Ternyata dia, Anda kenal ayah saya. bisa dibilang kenal waktu muda. Ayahmu dulu sering menggangguku. Bahkan berusaha mendekatiku, jangan bilang betapa tidak tahu malunya. Waktu itu dia bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Katok di bawah tempurung ingin making daging angsa. Kamu bohong. Cepat lihat apa yang dia lakukan. Skema ini tidak cukup akurat, harus diperbaiki lagi. Ayah saya dulu di kota kecil. Pernah menjadi guru fisika. Dia mungkin sedang mengerjakan soal fisika sekarang. Guru di kota kecil juga tidak menghasilkan banyak uang. Adik kecil, lihat rumahmu yang sudah rusak. Kenapa masih ikut acara perjodohan? Tidak, keluarga kami meski tidak kaya. Tapi ayah saya punya uang pensiun. Setiap bulan ada penghasilan 3.000 yuan. Kami juga makan sayuran yang kami tanam sendiri. Hidup tidak terlalu sulit. 3.000 yuan. Anjing saya sebulan habis 20.000. Lihat lagi baju compang-camping yang dia pakai. Bahkan tidak layak jadi lap kaki saya. Tidak beres. Tumbuhnya tidak bagus, mungkin kurang pupuk. Untung ayah tidak tahu ada siaran langsung. Pasti dia akan sangat marah. Ternyata peserta pria kita suka menanam bawang putih. Tapi ngomong-ngomong, pola ini terlihat cukup unik. Agak menarik sebuah pot bunga kempeng camping. Apa yang istimewa? Bawang putih benar-benar cocok dengan bau busuknya. Tunggu. Pot bunga ini. Ini bukan pot bunga biasa. Warna glasir dan pola ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mungkinkah ini milik Nyonya Wang? Apa ada masalah dengan pot bunga ini? Pot bunga ini. Warna glasir dan bentuknya. Sepertinya keramik giok biru dari dinasti Ming. Ini bukan barang biasa. Keluarga kami punya beberapa pot bunga seperti ini. Ayahku bilang dia mengambilnya dari depan pabrik keramik. Seharusnya bukan barang yang berharga. Tidak bisa menilai keasliannya hanya dari video. Tapi warna glasir pot bunga ini dan teksturnya sangat unik. Baru-baru ini acara Haijian Bao sangat populer. Kebetulan aku kenal baik dengan Ap Haige. Biarkan dia melihatnya, siapapun tidak akan berguna. Ini hanya pot bunga yang rusak. Bagaimana mungkin di rumah petani ada barang yang begitu berharga? Membuang-buang waktu selanjutnya. Tolong tampilkan konten video obrolanku dengan Haige di layar besar.
Halo semua, selamat datang di siaran langsung Hai Gajian Bao. Hari ini, kami akan terus membantu kalian menilai barang. Lihat apakah ini benar-benar harta, atau hanya bernilai sekali makan. Saudara-saudara, kalian tahu nomor telepon Guru Wang kan? Guru Wang, apakah ada harta lagi yang ingin kau bantu aku nilai? Acara ini benar-benar menarik. Bahkan membuat seorang petani berkencan dengan 3 wanita kaya. Hei Bibi, kau juga harus ikut meramaikan. Lagi pula kau adalah wanita terkaya di gedung ini. Kau pasti tahu, hanya ada satu pria di hatiku. Ya, selain dia. Tidak ada yang bisa masuk ke matamu, kau benar-benar setia. Hei pot bunga ini. Kenapa sangat mirip dengan giok biru yang kau berikan kepada pria impianmu? Itu keramik giok biru. Lihat. Mungkinkah ini? Dia memberikan pot bangga ITU kepada orang lain. Dia benar-benar mengikuti acara kencan seperti ini. Mungkinkah dia akhirnya sadar? Segera pesan tiket pulang tercepat, aku harus mencarinya. Tapi Bibi, jadwalmu sudah penuh. Kenapa kau begitu buru-buru pulang? Semuanya dibatalkan, aku mau menemui pamanmu. Paman apa? Ya ampun, itu Haige. Aku sering nonton acara penilaian barang antiknya. Dia memang jago dalam menilai barang antik. Haige sendiri yang menilai sepertinya pot bunga ini. Benar-benar tidak biasa. Kalau sampai Haige yang menilainya, maka pot bunga ini mungkin benar-benar berharga. Mencari Haige juga tidak berguna. Vas bunga jelek ini pasti palsu. Kalau pot bunga ini benar-benar antik, lalu ayahku sebenarnya siapa? Kenapa dia punya barang-barang ini? Apa keramik hijau giok dari dinasti Ming? Itu barang langka, cepat kirim video, aku bantu lihat. Dari warna glasir ini. Sangat unik. Pola juga sangat sesuai. Ciri khas keramik giok dinasti Ming. Bro, ini sangat terbuka. Sangat terbuka, barang bagus terbuka. Tidak mungkin ini cuma pot bunga jelek. Bagaimana mungkin benar? Lihat saja, vas bunga jelek ini saja dikeluarkan. Bahkan debunya belum dibersihkan, benar-benar miskin. Segala sesuatu dikeluarkan untuk dipamerkan. Ayahku meski tidak kaya, tapi dia tidak perlu membuktikan dirinya dengan materi seumur hidupnya. Dia berusaha untukku dan keluarga. Berusaha, kalau usaha itu berguna. Rumah tidak akan semiskin ini. Tunggu sebentar, vas bunga itu. Vas bunga ini, warna glasir ini. Bentuk ini. Sangat sesuai dengan keramik resmi. Dari pertengahan dinasti King, bro. Ini juga terbuka. Sangat terbuka, sangat terbuka. Tidak mungkin vas bunga jelek ini, bagaimana mungkin keramik resmi? Ini. Barang-barang ayahku seharusnya tidak berharga. Bagaimana mungkin? Apa artinya sangat terbuka? Ini istilah di dunia antik. Terbuka berarti ini asli. Sangat terbuka berarti sangat asli. Tidak perlu penilaian profesional. Sekilas saja sudah terlihat asli. Benar sekali, ini adalah porselen resmi dari pertengahan dinasti Qing. Dengan kondisi seperti ini, nilainya setidaknya mencapai jutaan. Sangat jelas ya Tuhan. Pernilai jutaan. Tidak mungkin, barang ini pasti palsu. Bagaimana mungkin dia memiliki barang antik seperti ini? Berapa banyak lagi yang dimiliki ayahku yang tidak ku ketahui? Nona Zhao, barang antik di rumah ayahmu ini terlihat sangat tidak biasa. Apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-usul barang-barang ini? Aku tidak tahu sejak kecil. Aku hanya tahu keluarga kami hidup biasa saja. Ayahku juga tidak pernah menyebutkan barang-barang ini. Aku tidak tahu dari mana harta karun ini berasal. Tentu saja kamu tidak tahu hal seperti ini. Bagaimanapun keluarga petani biasa, mana mungkin memiliki barang berharga seperti ini? Barang-barang ini pasti ada masalah. Pulpen ini terlihat sangat istimewa, kalau tidak salah. Ini seharusnya adalah edisi terbatas. Merek pulpen tua Eropa. Pulpen ini, selama Perang Dunia Kedua, khusus digunakan oleh para diplomat penting. Pulpen ini sangat langka. Terutama di dalam negeri, nilai pasarnya sangat tinggi. Perkiraan konservatif, nilai pulpen ini di atas 500.000. Sangat jelas, sangat jelas. Ya Tuhan, bahkan pulpen bernilai sebanyak ini. Keluarga ini asalnya dari mana? Mengapa ayahku tidak pernah memberitahuku ini? Aku tidak pernah tahu di rumah ada begitu banyak barang berharga. Meskipun barang-barang ini bernilai, apa artinya itu? Seorang petani miskin, mana mungkin benar-benar memiliki barang-barang ini menurutku?
Dia hanya mendapatkan keberuntungan dari suatu tempat. Barang-barang ini, satu demi satu ditemukan. Dan setiap barangnya bernilai tinggi. Jika semua ini benar, identitas Tuan Zhao pasti tidak biasa. Tunggu sebentar. Tulisan tangan di kertas-kertas ini terlihat tidak biasa, sepertinya semacam rencana khusus. Data teknis. Catatan tulisan tangan ini sangat detail. Sepertinya ini berkaitan dengan proyek penelitian tertentu. Ya ampun. Aku belum pernah melihat benda-benda ini sebelumnya. Siapa sebenarnya ayahku? Kenapa ada benda-benda ini? Tampaknya di rumah Tuan Zhao ada banyak hal yang tidak terduga, Nona Zhao. Apakah Anda pernah melihat benda lain? Aku belum pernah melihatnya. Aku selalu mengira keluarga kami hidup biasa-biasa saja. Benda-benda ini tidak mungkin semuanya asli. Bagaimana mungkin seorang petani biasa memiliki banyak harta berharga seperti ini? Dari mana dia mendapatkannya, Nona Zhao? Tampaknya ayah Anda memiliki banyak harta berharga. Apakah Anda tidak pernah mendengar asal-usul benda-benda ini? Aku tidak pernah tahu ayahku selalu hidup. Hidup yang sangat biasa, tidak pernah mendengar dia punya benda-benda ini. Mari kita lihat pedang ini. Bukan pedang biasa, sepertinya dari akhir dinasti Qing. Pedang perwira hanya perwira tinggi yang bisa memilikinya. Benda-benda ini sangat menakjubkan keluarga Zhao. Pasti memiliki rahasia besar. Aku pikir Zhao Shuxiang pasti bukan orang biasa. Di balik ini pasti ada banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Siapa tahu apakah benda-benda ini asli atau palsu? Seorang petani biasa, bagaimana mungkin memiliki pedang perwira? Benda-benda ini pasti ada masalah, Kak Song. Kak Hai sudah memeriksa banyak benda. Apakah kamu masih tidak percaya bahwa identitas Tuan Zhao bermasalah? Ini adalah medali kehormatan teknologi. Hanya orang yang memberikan kontribusi besar di tingkat negara yang bisa memiliki medali ini. Medali ini diberikan dengan sangat ketat. Ini mewakili kehormatan yang sangat tinggi. Jika Tuan Zhao memiliki medali ini, identitasnya pasti tidak biasa. Nona Zhao, apakah ayah Anda pernah menceritakan masa lalunya? Ayahku tidak pernah menceritakan hal-hal ini padaku. Resolusi kamera ini bisa melihat apa mungkin ayahnya hanya sedang berakting. Semua ini adalah alat peraga untuk syuting. Kecuali melihatnya langsung, aku tidak akan percaya pergi ke rumah Zhao. Mungkin ini bisa mengungkap semua misteri. Tapi pergi ke rumah orang lain untuk melihat. Apakah ini terlalu lancang? Ayahku selalu rendah hati. Dia tidak pernah mau diganggu. Kita memang perlu konfirmasi lebih lanjut, tapi datang langsung masih perlu pertimbangan matang. Kecuali aku melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Kita sekarang pergi ke rumah Zhao, membongkar topeng tua itu. Aku tahu semua orang penasaran dengan ayahku dan barang-barang ini. Tapi ayahku tidak pernah mau orang lain mengganggu hidupnya. Barang-barang ayahmu ini terlalu tidak biasa. Apakah kamu tidak ingin tahu rahasia yang tersembunyi di baliknya? Saudara-saudara, setelah melihat barang-barang ini, identitas Tuan Zhao memang sangat misterius. Bukan sekadar masalah koleksi. Mungkin ini melibatkan Aku pikir Ibu Song benar. Koleksi Tuan Zhao terlalu berharga. Datang langsung melihat, mungkin ini satu-satunya cara untuk mengungkap misteri. Nona Zhao, kami tidak ingin mengganggu ayahmu. Tapi kami semua merasa sudah sampai di sini. Kebenaran harus diungkap. Baiklah, jika kalian ingin ke rumahku, aku akan mengantar kalian. Pembohong tua yang miskin. Acara ini seharusnya sorotannya adalah aku. Tapi sekarang perhatianmu semua teralihkan. Aku akan ke rumahmu. Membongkar ayahmu, si pembohong tua. Gadis kecil, apa yang kamu ragu? Buka pintu ini, semuanya akan terungkap. Kita datang ke sini hari ini bukan untuk mengungkap rahasia dia, si pembohong tua. Ayahku bukan pembohong, dia hidup jujur seumur hidupnya. Kamu tidak bisa menuduhnya seperti itu. Kamu gugup apa kalau kamu begitu percaya padanya? Buka pintu ini, biarkan kami melihat. Hari ini aku pasti akan membongkar topeng palsu ayahmu. Nona, aku sudah sabar lama. Apa yang ayahku lakukan padamu? Kamu terus menyebutnya pembohong tua. Lihat anak muda sekarang kualitasnya seperti apa. Kualitasnya dimakan anjing ya. Ayo cepat rekam dia. Gadis ini berlagak di depan umum. Apa mau memukulku? Ayo pukul di sini. Kamu ngapain ngeblok kita hari ini datang? Bukan buat ngebongkar kebenarannya. Buka pintu ini. Apa bapakmu penipu? Kelihatan banget. Nona Zhao.
Saya ngerti. Kok kamu bisa datang? Guru saya tahu. Hari ini hari ulang tahun kematian Nyonya Guru. Saya pikir Bapak pasti mau ziarah. Jadi saya datang sama teman mau nemenin Bapak. Udah bertahun-tahun kalian masih ingat baiklah. Ayo kita pergi bersama, semoga Nyonya Guru di alam sana. Lihat kalian begini pasti senang. Pemirsa, kita sekarang sudah sampai di rumahnya Bapak Zhao. Rumah sekecil ini gimana bisa ditinggali? Properti terkecil yang saya punya. Juga apartemen luas 200 meter persegi pemandangan laut. Tempat ini kaki aja gak bisa lurus. Di samping masih ada gudang kayu. Biasanya cuma saya sama Bapak yang tinggal. Sebenarnya masih cukup luas. Silakan duduk dulu, saya buat teh. Ngomong-ngomong, Bapak Zhao mana? Maaf tadi. Saya baru telepon Bapak tahu. 5 menit lalu dia pergi ziarah ke makam ibu. Apa dia berani ninggalin kita? Maaf, saya kurang baik menerima tamu. Sudah cukup tempat jelek begini, nahan semenit aja. Saya susah napas, saya pergi sekarang. Maaf sekali, begini aja. Datang jauh-jauh juga gak ada apa-apa. Barang berharga di rumah. Saya kasih bawang putih yang ditanam Bapak buat kamu. Ambil, ada ulat, cepat ambil. Cepat ambil ulatnya buat saya. Ulat mana, saya bantu. Si imut. Saya rasa kamu sengaja ya? Maaf, ini. Saya beneran gak tahu ada ulatnya. Tanah bikin baju saya kotor, bau apa ini? Bau amonia. Maaf, saya bersihin. Kamu minggir. Kamu bersihin buat apa, jijik? Terlalu keterlaluan. Di depan banyak pemirsa, dia berani mukul orang. Aku lihat benar juga. Gadis itu tulus hatinya kok. Barang orang lain dipecahkan malah dorong orang. Kita ini dianggap buta ya, berani banget nindas orang. Partisipant namanya Songping ini bikin ilfil. Cuma punya uang doang sok jagoan. Level segini berani ikut acara kencan. Mending keluar aja deh. Ini siaran langsung, Busong, jangan main pukul. Diam deh kamu. Sudah lama nahan acara ini, dari mana sih? Orang kampungan ini bisa ikut acara hari ini, berani bikin aku malu di sini, malu banget ini. Pak Liu, ini rumah Pak Sao yang Anda cari. Ayo cepat masuk, jangan sampai diambil duluan. Sama perempuan-perempuan itu. Aku bisa ganti. Ganti? Kamu dijual pun gak cukup. Bikin aku malu, kamu juga jangan harap enak. Kamu siapa berani ikut campur urusanku? Siapa aku, kamu gak perlu tahu. Tapi kamu di rumah orang pecahkan barang, berani nindas orang. Pikir gak ada yang bisa ngatur kalian ya? Nindas orang cuma barang rongsokan ini. Pecahin aja tangan, aku kotor tapi kamu dongjing. Dari mana sih bawa orang kampungan ini buat kencan? Bikin aku malu hari ini, malu banget ini. Ini rumah aku yang harus pergi, kamu bukan dia. Berani banget sama aku. Semuanya ini acara kencan. King Ding 11 yang boleh tanya. Anda datang cari siapa? Aku cari tuan rumah. Ternyata di rumah Pak Zhao ada tamu begini. Semua tunggu aja, Wan, bapakmu mana? Sudah menolak aku bertahun-tahun. Malah ikut acara ini. Bibi Liu, bapakku nggak ada. Nanti aku jelasin. Bibi Liu hari ini bantu kamu. Berani pukul aku, pukul kamu gimana? Berani nindas Wan. Aku ganti bapaknya ngajar kamu. Dan orang luar. Perempuan ini siapa ya kayaknya? Identitasnya nggak biasa. Nggak tahu acara ini mau apa.
Tapi kayaknya dia datang acara ini makin seru. Banyak peserta perempuan rebutan peserta pria. Bikin aku juga penasaran sama peserta pria ini. Semakin penasaran. Episode yang paling keren. Itu sebabnya gadis kecil itu. Apa yang diintimidasi? Lihat saja penampilan bullying Songping. Dia akhirnya menjadi wanita gila. Jangan berpikir tentang hari ini. Pot bunga yang baru saja kau hancurkan. Anda tidak tahu bahwa barang antik Junkiln dihancurkan di dinasti Ming. Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk mengkompensasi harta yang tak ternilai ini hari ini? Pot bunga rusak. Senilai 50 juta. Warna dan tekstur ini jelas bukan imitasi. Ini tidak mungkin. Pot bunga bawang putih rusak. Kau berani bilang senilai 50 juta. Anda memperlakukan kita semua sebagai orang bodoh. Ini adalah foto selfie yang saya berikan pada Zhao tua. Apa yang kamu berikan secara pribadi? Siapa kamu? Apa yang saya kirim secara alami luar biasa? Karena aku? Hek, jangan ribut tentang luka Nona Zhao. Harus segera mengatasinya. Sungguh hal yang kejam. Ini memang pot bunga porselen giok dari dinasti Ming. Apa itu benar? Ini benar-benar benar. Saya mengandalkan yang asli dan palsu. Pot bunga yang berharga. Lihat ini, tapi kami ada di buku. Pot bunga antik yang bisa dilihat. Aku juga menonton tamu pria di acara ini. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Saya yang tahu. Tapi bahkan kolektor terkenal Wang Yuing. Itu semua itu pasti asli. Saya mengamankan sebagai kolektor. Bibi Liu, maaf, aku tidak tahu. Sangat berharga yang Anda berikan. Jangan minta maaf anak-anak. Seseorang harus bertanggung jawab. Bagaimana tidak bisa mendapatkan 50 juta? Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, saya akan melaporkan. 50 juta. Anakku bisa ratusan miliar. Bayar untuk satu bisnis dan dapatkan kembali. Harga 50 juta bisa beberapa tahun yang lalu. Sekarang pasar telah mencapai 100 juta. Anda harus selalu membayar harga pasar. Tidak ada uang dalam 10 menit. Polisi pasti akan menangani ini. Ini cuma pot bunga jelek. Anak saya Zhang Shengyi datang, lihat sampai kapan kalian bisa sombong. Kalau pot bunga keluarga Zhao Shuxiang semuanya barang antik, maka barang-barang lain di sini mungkin tidak biasa. Non Zhao, bolehkah saya melihat meja ini? Sepertinya Nyonya Wang menemukan sesuatu baru lagi. Keluarga Zhao memang penuh dengan rahasia di mana-mana. Boleh dilihat, tapi meja ini dibuat dari sisa-sisa kayu yang tidak terpakai. Sudah dipakai bertahun-tahun. Wah, Jie Wang, kamu memang sangat profesional. Meja ini bukan barang biasa. Lihatlah kaki mejanya. Kaki meja. Saya lihat pola kayunya agak aneh. Pola itu memang tidak biasa. Coba raba dengan teliti. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang istimewa. Meja ini adalah ini. Ini ternyata meja kayu cendana. Meja dari kayu cendana. Yang sangat sulit didapat. Benar dari pola dan warna. Aromanya bisa terlihat. Ini benar-benar kayu cendana asli. Saya pernah menjadi pembawa acara program apresiasi barang antik. Kayu cendana ini benar-benar barang langka. Terutama meja sebesar ini. Sudah ratusan tahun lalu nenek moyang menerima hadiah, baru bisa memiliki barang antik seperti ini. Kenapa bisa ada di sini? Coba lihat meja ini, Nyonya Wang lagi. Melihat sesuatu yang aneh ini kan cuma meja biasa, ada apa yang aneh? Kayu cendana kakek saya mengejarnya seumur hidup, tapi tidak pernah bisa mendapatkan kayu cendana kualitas terbaik. Mereka malah dengan santainya meletakkannya di ruang tamu. Tidak pernah dengar lihat kalian terkejut. Apa yang istimewa? Kalau bukan warisan keluarga, sudah lama dimasukkan ke museum. Itu pasti menjadi koleksi utama museum. Barang seni tingkat tinggi pertama ada pot bunga Junyao. Kemudian kayu cendana, sepertinya keluarga mereka memang tidak biasa.
Non Zhao, nenek moyang keluarga Anda sebenarnya siapa? Barang pusaka yang satu ini sungguh luar biasa. Ayahku tidak pernah memberikannya padaku. Tidak pernah menceritakan hal ini, aku juga tidak tahu. Nona Zhao, meja kayu Huang Huali ini. Harga pasarnya setidaknya 80 juta. Bagaimana mungkin meja ini? Sejak aku ingat sudah ada di sini, bagaimana bisa begitu berharga? Di rumahku ada satu untayan gelang kayu Huang Huali, aku selalu memainkannya. Pasti tidak salah lihat. Nona Zhao, aku bersedia membayar 80 juta untuk membeli meja ini. Apakah Anda bersedia melepasnya? Kayu Huang Huali memang barang bagus, aku juga suka. Bagaimana kalau dijual padaku, aku tawar 2 miliar. Nyonya Liu, Anda langsung menawar 2 miliar. Hebat sekali, apa hubungan Anda dengan Tuan Zhao? Sebenarnya apa hubungannya? Aku mengejar Lao Zhao selama 30 tahun, tentu saja. Hubungan pengejar dan yang dikejar. Kamu mengejarnya selama 30 tahun, benar 30 tahun. Aku menyarankan kalian berdua lebih baik menyerah saja. Bahkan aku tidak bisa mengejarnya, apalagi kalian berdua. Jangan cari masalah. Tuan Zhao ini di rumahnya ternyata menyimpan banyak barang berharga dan ada pengejar seperti ini. Dia sebenarnya siapa? Nak, cepat angkat telepon, ibumu dihina oleh beberapa orang kampungan. Cepat bantu ibumu balas dendam. Kakak Wang. Anda periksa lemari itu. Lemari itu juga sangat istimewa. Struktur lemari ini sangat unik. Kakak Wang, kita berpikir sama, pasti ada mekanisme di dalam lemari itu. Mekanisme. Ya, teknologi kuno ini. Pasti menyimpan rahasia, biar aku lihat lagi. Ada. Pemirsa, sekarang adalah momen paling mendebarkan. Mari kita lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Di rumah ternyata ada lemari mekanisme. Tamu pria ini terlalu pandai bermain. Benda ini. Ternyata dibungkus dengan sutra, jangan-jangan lagi barang antik atau lukisan kuno. Lagi-lagi barang antik, acara kencan ini hampir jadi acara identifikasi barang antik. Di dalamnya pasti barang bagus. Apa ini mungkin? Benda peninggalan dari suatu dinasti terlihat sangat berharga. Cepat buka, lihat apa isinya, aku yakin di dalamnya pasti harta karun besar. Ayahku benar-benar tidak pernah memberitahuku hal-hal ini. Apakah kita benar-benar akan membukanya? Jangan khawatir, Wan, ini adalah milik keluargamu. Kamu tidak perlu takut karena sudah menemukannya. Mari kita lihat. Ini. Ini adalah karya kaligrafi Zhangsu, Master Kaligrafi Dinasti Tang. Kaligrafi Zhangsu 1000 karakter. Harta karun yang tak tergantikan di dunia kaligrafi. Karya asli yang bertahan hingga sekarang. Hampir bisa dihitung dengan jari. Zhang Xiu. Ternyata ini adalah 1000 karakter Zhangsu. Ya Tuhan. Ini adalah bom besar lainnya. Tebakanku benar, tebakanku benar. Ternyata ini adalah karya seniman terkenal. Tapi tidak menyangka ini adalah karya besar Zhangsu. Bisakah saya membeli lukisan ini? Bahkan jika harus menjual semua harta, saya rela. Lupakan saja barang seperti ini, orang biasa. Bagaimana mungkin bisa membelinya? Di live streaming sudah ada yang melelang barang seperti ini, tidak mungkin dijual kepadamu. Nyonya Zhao, saya beritahu, ya jika dilelang barang ini, perkiraan konservatifnya bisa mencapai 3 miliar. Calligraphy Zhangsu, Serbu character. Bagaimana bisa ada di sini? Tampaknya di balik Tuan Zhao. Tersembunyi bukan hanya barang antik ini. Nyonya Zhao, identitas ayahmu pasti bukan hanya seorang petani biasa. Di rumahmu bisa memiliki koleksi kelas ini, mungkin di baliknya masih tersembunyi lebih banyak rahasia. Ayahku tidak pernah mengatakan hal ini. Bagaimana mungkin? Nyonya Zhao, hal ini sangat serius. Jika kaligrafi 1000 karakter ini terbukti asli, bukan hanya masalah 3 miliar. Ini akan melibatkan dunia budaya dan koleksi.
bahkan perhatian seluruh negara. Ayah, identitas aslimu sebenarnya siapa? Shengi, ibumu hari ini dihina oleh beberapa orang bodoh. Kamu harus membela ibumu. Ibu, jangan menambah masalah. Perusahaanku hampir bangkrut, aku harus cepat menemui guruku. Kamu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Zhang Shengi, urusan perusahaanmu adalah urusan. Bukankah ibumu diganggu? Ada masalah besar dengan Shang General Research Center. Semua produk sebelumnya tidak memenuhi persyaratan. Hanya meminta Tuanmu Cao Shuxiang untuk keluar dari gunung, untuk mengubah keadaan. Beberapa tahun yang lalu, rancangan desain yang membuat saya terkenal secara internasional adalah saya dari guru. Dicuri. Karena alasan ini Tuan mengusirku. Saudara sekalian memperlakukan saya sebagai tikus jalanan. Tapi hanya Tuan Cao yang bisa menyelamatkan kami. Orang lain. King Shu, aku datang menemuimu lagi. Kau telah salah denganku seumur hidup. Merawat Wan Wan juga lelah diri sendiri. Ya, aku minta maaf. Guru yang menelepon. Zhang Shengi, tuan bajingan ini. Dia mengkhianatimu dan melakukan hal seperti itu. Masih ada wajah. Ibunya sepertinya bernama Song Ping. Pada awalnya Anda hanya melihatnya menyedihkan di masyarakat. Bantu dia, aku tidak berharap dia membuat rumor setiap hari. Kau mengejarnya. Ibu dan anak ini jangan bantu lagi. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan, tolong selamatkan aku. Saya benar-benar tidak tahan dengan kecelakaan perusahaan. Jangan panggil aku seperti itu. Tidak mampu menerima gelar guru. Aku tahu kau masih marah padaku. Tapi sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Aku memperingatkanmu beberapa tahun yang lalu. Desain itu tidak sempurna. Ada bahaya tersembunyi. Untuk memutuskan hubungan dengan saya. Sekarang sesuatu terjadi. Tuan, aku tahu aku salah. Tolong bantu aku lagi. 55 terbuka 7 atau 3 terbuka. Tolong. Menempatkan saham Anda. Simpan kompensasi untuk para mitra itu. Kau lupa. Siapa yang pertama kali memutuskan hubungan dengan saya? Aku juga dipaksa tak berdaya. Kau tahu ayahku meninggalkan banyak hutang. Kreditor datang setiap hari, ibuku hampir gila. Saya ingin melihat bahwa saya adalah murid Anda. Bantu aku lagi. Guru, kau tidak bisa membantunya. Dulu dia di lembaga penelitian saat keadaan paling genting. Mengambil desain dan kabur, sekarang baru ingat Anda setelah ada masalah. Orang seperti ini tidak layak dimaafkan. Sudahlah, bagaimanapun dia adalah hasil didikan saya. Tidak mungkin. Melihatnya menyeret lebih banyak orang ke dalam masalah setelah selesai berziarah. Saya akan pergi ke sana. Agar tidak ada lebih banyak orang yang ikut sial. Guru seumur hidup Anda. Selalu keras di mulut tapi lembut di hati, baik kepada siapapun. Segera saya akan hadiah cari tahu di mana guru saya tinggal sekarang. Saya akan datang sendiri untuk memohon padanya. Halo, apakah ini rumah keluarga Cao? Pergi jauh, tidak lihat saya sedang sibuk. Orang desa berani berbicara dengan saya. Apa katamu, ulangi sekali lagi? Nyonya, kami hanya bertanya jalan. Bukan bermaksud mencari masalah, tapi jika Anda ingin begitu, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Apa salahnya memarahimu? Sebenarnya saya sedang tidak mood, kalian berdua kampungan. Malah datang ke sini pantas saja dipukul. Apa kamu tahu memukul orang itu melanggar hukum? Jangan pikir kami tidak berani melawanmu, Nyonya. Jika Anda masih mau memukul, saya benar-benar tidak akan sopan. Melanggar hukum, kalian hanya dua orang desa rendahan. Berani melawan saya bahkan jika saya memukul kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang terjadi di luar kok ribut sekali? Nyonya Song, jika Anda tidak suka pada saya, kenapa harus mengganggu warga ini rumah saya? Kalau marah-marahlah pada saya. Nona, kami datang untuk memberikan hadiah. Permisi, apakah ini rumah keluarga Cao? Ya, ini rumah keluarga Zhao. Hadiah. Hadiah apa? Ini teh dari pohon induk. Tidak ada apa-apa, hanya teh biasa. Diberikan untuk Tuan Cao. Diberikan untuk ayah saya. Ya. Terima kasih.
Tapi hari ini di rumah sedang ada acara syuting. Maaf jika kurang ramah. Tidak apa-apa, kami hanya menyelesaikan tugas, setelah selesai kami akan pergi. Kamu tunggu saja. Maaf mengganggu Nona Zhao. Dua orang yang aneh. Mereka tidak terlihat seperti orang desa. Teh ini kok mirip banget sama teh di kantong plastik rumahku. Teh yang disimpan di kantong plastik. Teh yang dibungkus pakai kantong plastik. Orang desa kayak kalian. Pantas minum teh? Kayaknya. Kalian bahkan nggak pernah lihat teh asli. Kayaknya belum pernah. Aku. Kayaknya yang belum pernah minum teh itu kamu. Ini bukan teh biasa kayak yang kamu pikir. Tapi dahong pao induk yang harganya selangit. Kamu bilang teh ini dahong pao induk. Dahong pao induk asli. Di seluruh dunia cuma ada 6 pohon tumbuh di tebing Wui Mountain. Tepatnya di Tianxin Rock. Jumlah panennya sangat terbatas setiap tahun. Bisa dibilang raja dari segala teh? Kamu pikir teh ini bisa dengan mudah diminum? Wanwan, ayahmu bener besar. Pakai kantong plastik buat nyimpen teh seharga ini. Kamu nggak ngasih saran? Teh ini adalah teh yang ayahku minum setiap hari. Di gudang kayu rumahku masih ada 1 karung. 1 karung dahong pao induk. Ini teh yang langka mana mungkin kalian punya. 1 karung teh kayak gini. Ini ayahku bilang nggak ada tempat nyimpen di rumah, jadi disimpan di karung. Memang pria yang aku kejar selama 30 tahun. Tapi ayahku cuma guru desa. Ayahku punya kemampuan apa? Dia bilang begitu sama kamu? Di seluruh dunia cuma dia satu-satunya. Yang bikin aku nggak bisa lupain dia selama ini. Masa sih? Orang tua itu nggak punya uang, mana mungkin bisa minum teh semahal ini, ya kan? Coba diminum aja baru tahu. Lihat kamu pakai emas dan perak. Kayaknya punya selera sedikit. Benar, ini memang dahong pao induk dari Wui Mountain. Aku ikut acara kencan. Bisa minum dahong pao induk. Siapa yang percaya? Coba aku lihat. Masa masih pakai kantong plastik? Dan tamu pria dengan karung itu benar-benar tidak tahu menghargai. Jangan bilang minum. Teh dengan kualitas seperti ini, bahkan hanya mencium aromanya saja sudah sangat berharga. Bagaimana dengan dahong pao dari pohon induk? Itu hanya teh biasa. Memang mahal ratusan ribu untuk sedikit. Tapi di kalangan atas kita, itu bukanlah hal yang luar biasa. Itu hanya teh biasa. Tapi dia punya 1 karung penuh. Apa? 1 karung dahong pao dari pohon induk. Mengenai meja ini, Nona Zhao, saya masih berharap Anda bisa mempertimbangkan dengan serius untuk menjualnya kepada saya. Jika Nyonya Liu ingin bersaing, maka saya tawar 250 juta, saya tawar 400 juta. Grup Liu apa yang kami inginkan? Belum pernah tidak kami dapatkan. Apa Anda dari Grup Liu? Benar lucu, Grup Liu adalah konser nomor 1 di Dacia. Siapa kau pikir dirimu berani menawar 400 juta untuk membeli meja itu? Mungkin Anda tidak akan memberitahu kami. Anda adalah orang terkaya di Dacia, Liu Fengyu. Orang terkaya yang datang ke desa, tidak takut kami semua akan tertawa terbahak-bahak. Tertawalah, faktanya memang begitu. Meskipun Anda dari Grup Liu, meja ini saya tidak akan menyerahkan. Saya bisa menukar dengan semua koleksi saya. Tidak akan membiarkan Anda mendapatkannya dengan mudah. Barang bagus seperti ini kalau berani ayo lelang. Saya juga mau. Ini kayu Huang Huali kualitas terbaik. Saya sudah mencari lama. Tidak pernah menemukannya di pasar. Ternyata ada di rumah petani ini. Benar-benar sia-sia. Bos, barang ini bahkan Presiden Grup Liu saling berebut. Kita tidak bisa menang. Anda lebih baik menyerah, tidak usah tukar. Sudah-sudah, kalian berdua jangan bertengkar. Karena barang ini sangat berharga. Apakah bisa dijual? Harus tunggu ayah saya kembali dulu. Ngomong-ngomong soal ayahmu, kapan sih dia balik? Kita semua nungguin dia. Apa dia? Sok penting banget, suruh dia buruan balik. Kenapa buru-buru bayar utang? Bukannya kamu udah
Telepon anakmu kok belum masuk juga. 100 juta aja nggak punya. Berani-beraninya ngaku orang kaya. Aku bilang aku bakal bayar. Cuma, tadi bagian yang digigit serangga gatal banget. Tempat jelek ini aku nggak betah. Jangan panik, aku cariin minyak angin. Ayah taruh di mana ya, kok nggak ketemu? Ketemu. Ini apa? Kamu ngapain melamun? Cepetan ambil minyak anginnya. Ini apa? Ya ampun, satu laci jam tangan mewah. Patek Philippe. Ini jam Patek Philippe dari batu Gyeongshawan. Semua jam ini punya ayahmu. Aku juga nggak tahu jam-jam ini. Mungkin hadiah dari murid ayah. Wah, ayahmu beruntung banget. Murid ngasih hadiah ke guru desa. Banyak banget jam mewah, itu pun edisi terbatas jutaan. Jangan-jangan korupsi ya? Bisa masuk penjara. Korupsi nggak mungkin, ayahku orangnya jujur. Masa iya dia ngelakuin hal kayak gitu? Tenang aja, jam-jam ini didapat dengan cara yang benar. Banyak yang hadiah dari mitra, ada juga beberapa. Yang dulu aku kasih nggak nyangka. Jam-jam ini dibiarin aja di sini. Tapi Nyonya Ju pinter juga nebak-nebak. Langsung aja bilang korupsi. Kayaknya. Dulu waktu kamu jadi artis besar. Pasti banyak juga yang ngemplang pajak, jangan ngomong sembarangan. Guru desa punya banyak jam mewah. Itu pun banyak yang edisi terbatas. Apa Patek Philippe? Banyak banget, ini tuh jam impianku. Ah beneran ada barang antik. Ada teh, ada jam mewah. Xiao Shu siang ini, siapa sih sebenarnya? Ayo kita cari di internet. Identitas Lau Zhao bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Kalau dia tidak bilang, saya juga tidak perlu memberitahu kalian. Tapi saya akan mengingatkan kalian. Kalian benar-benar tidak akan bisa mencapainya. Apa benar ayah saya seperti yang dikatakan Pak Liu? Identitasnya tidak biasa. Ngomong-ngomong sudah lama sekali. Kenapa ayah belum juga pulang? Jangan-jangan dia mengalami sesuatu. Nona, saya mencari Pak Zhang. Tidak lihat kami sedang sibuk? Orang yang tidak berkepentingan silakan keluar. Saya datang untuk membantu. Membantu? Bantu apa? Kalau tidak pergi saya akan panggil satpam. Mana Pak Zhang? Telepon dari mitra. Hampir membuat kami kewalahan. Mereka terus mendesak untuk menyerahkan solusi. Mener Zhao, katanya Pak Zhang. Dia pergi mencari gurunya untuk meminta bantuan. Sampai sekarang belum ada kabar. Sial-sial, bagaimana ini? Kalau terus begini kita bisa bangkrut, tidak akan mampu membayar. Jangan khawatir, asalkan desain aslinya sedikit disesuaikan saja. Siapa kamu? Jangan sok tahu di sini. Satpam mana? Satpam usir orang-orang ini keluar. Dia adalah guru Pak Zhang. Sebaiknya kalian perlakukan dia dengan baik, jangan cari masalah. Kalian sekarang tidak punya pilihan lain. Entah percaya pada saya atau lihat saja. Mitra kalian menelan seluruh grup Zhang. Setiap detik yang kalian sia-siakan sekarang adalah bencana yang tidak bisa kalian tanggung. Berani mengancam saya, apa kamu cari masalah? Tunggu ya Pak Liu. Anda sudah sampai, saya segera turun untuk menjemput Anda. Ternyata orang yang bisa bekerja di bawah Zhang Shengyi tidak banyak yang baik. Guru, mari kita pergi, jangan pedulikan mereka. Sudah datang. Karena ada kesempatan untuk memperbaiki kekurangan desain sebelumnya. Anggap saja sebagai penyelesaian. Lagi pula saya sudah mau pensiun. Anggap saja berbuat baik. Nona boleh pinjam pulpen? Ambil sendiri. Sudah, mari kita pergi.
Itu hanya lemari jam tangan palsu. Lihat pergelangan tangan saya. Dibuat sakit oleh bawang putihmu. Cepat ke sini kasih obat. Atau saya akan melaporkanmu. Oke, sebentar. Hal kecil ini saja tidak bisa dilakukan, bikin gue kesal banget. Gue yang lakukan sendiri. Apa ini? Bikin gue kaget setengah mati. Ini bumbu masak yang biasa dipakai ayah untuk masak. Dia mungkin lupa menyimpannya kembali. Maaf ya. Bumbu masak? Tidak. Ini jelas aroma maotai. Ini maotai dan bukan maotai biasa. Dari aromanya setidaknya sudah lebih dari 50 tahun. Mereka malah pakai maotai sebagai bumbu masak. Gue aja jarang minum. Mereka malah pakai untuk masak beneran nih? Bahkan host dan peserta wanita juga bilang begitu. Maotai yang sangat berharga ini malah dipecahkan olehnya. Songping di acara ini. Masih kurang masalah apa? Sekarang tambah 1 botol maotai lagi. Lihat aja nanti dia gimana ngatasinnya. Maotai? Apaan sih maotai? Ini jelas bumbu masak yang biasa dipakai di rumah kita. Ini malah tumpah ke sepatu gue. Lihat deh tempat apaan sih ini. Maaf, gue bersihin buat kamu. Aduh, siapa suruh pakai lap? Sial banget. Sejak datang ke tempat sialan ini nggak ada yang benar. Kamu ngapain? Walaupun kamu marah, nggak boleh sembarangan nendang orang. Aduh, kesel banget. Gue nggak rekaman lagi, gue mau keluar sekarang. Busong, tenang dulu. Kamu sudah tanda tangan kontrak, nggak bisa sembarangan keluar. Pergi sana. Uangnya gue ganti. Dan kamu jangan syuting lagi. Kayaknya sebelumnya gue terlalu baik sama kamu. Kok dia bisa mukul orang? Kok tiba-tiba berhenti? Songping ini terlalu berani ya? Ia nggak cuma mukul orang. Malah ngehancurin barang, dia keterlaluan banget. Iya. Kamu berani mukul gue? Gue malah jijik sama tangan gue. Orang kayak kamu emang perlu diajarin. Tante Liu Busong. Jangan berantem, ini salah gue. Acara ini ditunda dulu, Busong. Tenang dulu, kamu ngerti nggak sih? Dia yang nodain sepatu gue. Ini edisi terbatas, cuma ada 3 pasang di seluruh dunia. Ada apa? Ini maotai tahun 57. Tidak pantas untuk mencuci sepatu jelekmu ini. Apa? Ini maotai tahun 57. Pakai maotai sebagai bumbu masak. Menurutku kalian semua gila, belum pernah dengar. Hal konyol seperti ini. Grup perusahaan Liu kami adalah pemasok minuman terbesar di gedung ini. Hampir semua minuman bagus di pasaran sudah saya cicipi. Aroma ini saya langsung tahu. Maotai tahun 57 asli pasti. Ini benar-benar maotai tahun 57. Dulu saya minta bos saya untuk mencicipi sedikit. Dia tidak tega memberikannya. Sekarang malah dihancurkan begitu saja. Benar-benar mubazir betul. Saya juga pernah mencicipinya, rasa minuman ini tidak mungkin salah. Ini pasti maotai tua. Maotai tahun 57. Terlalu keterlaluan. Novel pun tidak berani menulis seperti ini. Maotai biasa saja sudah cukup berharga. Apalagi yang level seperti ini. Songping ini benar-benar pantas mati. Aduh, ini bagus sekali. Maotainya malah diminum oleh lantai. Kalau terus begini, Songping ini, cepat atau lambat pasti, akan menghabiskan harta keluarganya. Ini. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Kalian semua bersekongkol untuk menganiaya saya. Saya tahu, kalian pasti tidak suka dengan saya. Sengaja ingin menjahili saya kan? Saya tidak akan merekam lagi acara ini, tidak akan saya rekam lagi. Kalian semua penipu menganiaya kamu. Menurutku dari awal sampai akhir kamu yang menganiaya Wanwan. Tingkah laku kamu sekarang. Tidak takut ayahnya benar-benar marah HMPH. Ayahnya cuma seorang petani tua, saya takut sama dia ya. Dia cuma dapat hadiah karena kenal beberapa teman. Itu juga karena dia numpang nama orang lain. Apa hubungannya dengan dirinya sendiri? Orang seperti dia berani datang ke hadapan saya akan langsung mematahkan kakinya. Lihat dia berani melawan atau tidak. Nyonya Song, ini tempat umum. Tolong perhatikan ucapanmu, tempat umum. Lagi pula acaranya udah gak direkam, siapa yang bisa ngatur gue?
Kalau bukan karena direktur kalian yang maksa banget ngajak gue emang gak bakal dateng apalagi kalian berdua. Sok suci amat nganggap diri lebih tinggi ya. Hah? Apa yang terjadi acaranya kecelakaan ya? Coba kalian cek apa ini kecelakaan siaran. Bukannya udah berhenti ya? Tapi siarannya masih jalan loh. Jangan-jangan dia gak tahu ya? Ngerusak terus ngebully orang. Katanya mau buka topeng orang. Sekarang malah dia sendiri yang ketahuan. Sekarang baru tahu deh Songping ini di belakang layar. Kayak gini rupanya jijik banget. Dan dia sama sekali gak sadar. Tahu gak penampilanmu sekarang? Kayak anjing gila yang suka gigit sana-sini. Anjing gila. Kamu pikir orang dari grup Liu, gue gak berani ganggu ya, lihat aja hari ini gue bakal sobek mulutmu. Jangan berantem dong, jangan berantem. Tempat umum lagi pula acaranya udah gak direkam. Siapa yang bisa ngatur gue kalau bukan karena direktur kalian? Yang maksa banget ngajak gue emang gak bakal dateng. Apa maaf Pak Direktur, saya ngerti. Saya akan segera tangani. Dua-duanya jangan bertengkar dulu. Baru dapat kabar koneksi di belakang panggung. Belum diputus Nyonya Song. Semua yang barusan Anda ucapkan sedang disiarkan langsung. Sekarang penonton di internet sangat tidak setuju dengan Anda. Lihat deh penampilannya orang kayak Songping. Berani juga ikut acara kencan. Siapa yang nikah sama dia, sial 7 turunan. Suruh Songping keluar dari acara, siapa yang mau kencan sama dia? Benar-benar sengsara. Iya juga ya. Kenapa kru acaranya gak ngasih tahu sama sekali? Jangan-jangan dia sampai sekarang gak tahu kalau masih siaran langsung. Jangan kasih tahu dia, biarin aja terus siaran, lihat dia bisa sombong sampai kapan. Di sini bagus juga ya Zaowan. Kamu sengaja bikin begini, pengen ngerusak nama baik gue ya? Gue beneran gak tahu kenapa bisa nyambung ke CCTV. Ini gak sengaja, Anda salah paham. Reputasimu apa sih yang bisa dirusak? Cuma bisa kaya karena anaknya aja sih si orang kaya baru. Ya ampun. Gak ada sopan santunnya sama sekali. Nyonya Song, saya sarankan kamu tenang dulu, yang harus dibayar ya bayar. Yang harus minta maaf ya minta maaf, semakin besar masalahnya, semakin merugikan kamu. Episode ini terlalu panas. Pemirsa sangat menuntut untuk terus syuting. Nyonya Song, demi reputasi Anda lebih baik bersabar. Kenapa pemirsa tidak puas dengan saya? Kalian semua bersekongkol untuk menindas saya. Saya yang jadi korban. Nyonya Song, Anda yang menghina ayah saya duluan dan merusak barang-barang saya. Kok malah dibalik-balik bilang kami yang menindas Anda? Dasar. Masa masih berani membantah saya, ini urusanmu ya? Aduh. Sudah cukup belum keributannya? Saya gak mau hidup lagi. Saya cuma mau rekaman acara. Kenapa nasib saya selalu sial? Saya cuma mau rekaman acara dengan tenang. Kenapa hidup saya selalu susah? Mau ngamuk ya ngamuk di luar sana. Jangan di sini mempermalukan diri. Mengganggu? Saya mau lihat. Siapa yang berani menindas ibu saya? Anakku akhirnya datang juga. Kok anaknya datang, yang besar sudah ribut. Yang kecil ikut-ikutan. Ini bukan si CEO itu ya? Katanya sukses di usia muda. Saya pernah lihat di internet. Kenapa punya ibu kayak gini? Apalah si CEO kalau memang kaya. Ya cepat bayar ganti rugi Songping ini. Merusak banyak barang, cepat selesaikan. Saya masih mau nonton acara kencan. Sekelompok orang ini bersekongkol menindas saya. Dan mengotori baju dan sepatu saya. Ini barang limited edition, harganya jutaan. Saya masih ada banyak urusan di perusahaan. Harus meluangkan waktu untuk urusanmu yang berantakan ini. Terus cari tempat tinggal guruku. Ketemu langsung pergi ya. Mama, bukannya kamu harusnya lagi ikut acara kencan buta? Kok bisa sampai di sini? Jangan dibahas acara sampah ini. Ngelamar orang-orang aneh. Terus maksa syuting di tempat jelek ini. Malah mempermalukan aku di depan umum. Bilang aku orang kaya baru yang gak berpendidikan. Nak, kamu harus bela mama. Siapa yang bilang? Berani menghina ibu Zhang Shengyi. Kurasa dia udah gak waras. CEO Zhang Anda pasti putra ibu Song ya, kru kami.
Selalu merekam penonton juga bisa jadi saksi. Sebenarnya Ibu Song sendiri yang tidak hati-hati. Kurasa kalian menindas, yang lemah sebenarnya kalian ngundang. Guest pria macam apa sih kok bisa tinggal di tempat seperti ini gak ada apa-apanya. Baju mama ini, harganya jutaan dia bisa ganti gak? Sang Shengyi ya aku kenal kamu. Kamu muridnya Pak Zhao kan? Kamu kesini. Bukan cari bantuan kan? Kamu siapa? Kamu kenal Shifuku? Tentu saja kenal. Baguslah bisa kasih tahu. Dia ada di mana sekarang ada hal penting. Harus ketemu dia ini urusan besar. Ini rumahnya Shifuku. Apa? Ini tempat tinggal Shifuku. Hampir saja tertipu. Ternyata kru acara kalian ngelamar orang untuk mengerjai mama. Shifuku itu dia itu. Tokoh besar di bidang fisika mana mungkin tinggal di tempat kumuh seperti ini. CEO Zhang. Shifuku Anda siapa kami tidak tahu. Tapi kru kami sama sekali tidak bermaksud mengerjai. Ini memang rumah guest pria. Dia lagi ada urusan mendadak. Ibu Liu bisa jadi saksi. Ibu Liu. CEO Zhang dia sepertinya. Liu Fengyu dari grup Liu. Klien besar kami. CEO Liu dari grup Liu. Dia ternyata orang terkaya di Daxia Liu Fengyu, tidak heran. Auranya begitu istimewa lihat. Benar-benar dia. Kenapa orang terkaya muncul di sini dan mengaku sebagai teman peserta pria? Lalu tadi mereka berani bicara begitu pada CEO Liu. Grup Liu siapa yang berani macam-macam? Kurasa kita bakal kena masalah nih. Kenapa dia di sini? Apa ada kesalahan? Tidak salah. Dia persis seperti di foto yang bocor di internet. Apa wanita ini adalah orang terkaya di Daxia Liu Fengyu? Apa dia orang terkaya di Daxia? Apa teman Pak Zhao? Ternyata adalah orang terkaya di Daxia Nyonya Liu Fengyu. Ini kehormatan besar untuk acara kita. Bibi Liu, benarkah Anda orang terkaya? Kenapa? Ayah saya tidak pernah bilang. Karena apa orang terkaya pun gimana? Orang terkaya bisa meremehkan orang benar. Saya memang agak meremehkanmu tapi sekarang anakmu datang ini jadi mudah. Ibumu tadi memecahkan pot bunga. Dan sebotol anggur sekarang bisa bayarkan. Cuma pot bunga dan sebotol anggur apa masalah besar? Saya bayar saja. Ambil 100.000 saya tahu buat kalian. Yang tidak punya uang. Uang ini cukup besar ya tidak apa. Ambil saja ini. Anggap saja saya beramal langsung kasih 100.000. Ternyata anak ini masih punya akal. Apa kamu tidak dengar tadi dia bilang? Barang-barang ini jauh lebih mahal dari 100.000. Saya tahu bukan satu kilogram tidak masuk satu rumah. Kurasa anak ini juga tidak lebih baik suka menindas. Persis seperti ibunya. Kenapa 100.000 masih kurang kurasa kamu? Mau minta banyak ya dasar cewek. Cih pikir anaknya Song Ping. Bisa apa ternyata? Hanya orang kecil yang sok-sokan. 100.000. Buat beli pecahan saja tidak cukup. Kalian mau kerja sama menipu saya ya? Pikir saya mudah ditipu ya cuma pot bunga jelek. Berapa harganya ya? Kupikir anaknya hebat. Ternyata gak ngerti barang bagus. 10 juta kalau 10 juta bisa beli ini semua. Mimpi pun aku ketawa. Jangan-jangan anaknya gak bisa bayar. Nah ini baru seru. Aku hitung dulu vas antik. Satu botol Mautai tahun 57. 10 juta gak cukup buat bayar uang receh. Pak Zhang pot bunga ini. Setelah diperiksa oleh Pak Liu dan Ibu Wang yang ahli. Ini dari dinasti Ming Qianjun. Harganya 1 miliar. Apa? 1 miliar Qianjun dari dinasti Ming. Tempat kumuh begini kok ada pot bunga mahal.
Kok bisa ada di sini ya? Tapi faktanya memang begitu, bayar dong. 1 miliar itu belum termasuk. Masih ada 1 botol minuman. Botol minuman ini. Maotai tahun 57. Harganya juga 1 miliar. Kiln Jun Dinasti Ming. Maotai tahun 57. Kamu ngapain aja sih? Aku rumah mereka berantakan. Aku juga gak sengaja. Nak cepat bayar, kalau gak bayar mereka bakal laporkan ke polisi, tangkap ibumu. Gimana kamu gak bisa bayar ya? Dulu kan kamu mencuri hasil desain gurumu, jual ke luar negeri. Dapat investasi miliaran. Kok sekarang 2 miliar aja gak ada? Jangan-jangan perusahaanmu bermasalah. Apa anaknya Song Ping ini jual penelitian penting ke orang asing? Sungguh tidak tahu malu. Siapa sih gurunya? Jangan-jangan tamu pria ini. Kalau benar, beda apa sama jual negara? Nah, apa yang dia bilang jangan-jangan benar? Diam kau perempuan pemboros. Kenapa sih kamu ini marah-marah? Gak bisa marah ke tempat sampah dong? Masa sih tempat sampah ini terbuat dari emas? Nggak apa-apa, aku yang bersihin. Ini benar-benar tulisan tangan Shifu. Memang benar seperti ibu, begitu pula anaknya. Kamu bilang, ini tulisan tangan Shifu kamu. Tapi ini cuma coretan biasa ayahku. Ayahmu. Ia tamu pria kita. Adalah Bapak Zhao Shuxiang. Ayahmu itu Zhao Shuxiang. Cepetan kasih tahu aku ayahmu di mana. Aku ada hal yang sangat penting harus ketemu dia. Ayo cepat bilang dia ada di mana. Kamu ngapain? Jangan ganggu Wanwan. Jangan macam-macam. Maaf, aku nggak sengaja. Adik kecil, kasih tahu aku ayahmu di mana. Aku benar-benar punya hal yang sangat penting harus ketemu dia, asal bisa ketemu dia. Nggak cuma 1 miliar, 10 miliar pun aku bayar. Apa asal ketemu tamu pria? Ada yang mau bayar 10 miliar. Kalian dengar nggak dia bilang mau bayar 10 miliar? Seluruh netizen cari tamu pria. Sekarang mau cari di mana? 10 miliar, dia gila ya? Harus bayar barang sebanyak itu. Mana ada uang sebanyak itu? Masa mau keluarkan uang sebanyak itu? Tamu pria itu siapa sih? Pasti ada yang aneh di sini. Nona Zhao, ayahmu kemana? Kenapa sampai sekarang belum muncul? Aku juga nggak tahu. Gini aja sekarang. Aku telepon ayahku, suruh dia langsung pulang. Tunggu sebentar ya. Oke, cepetan telepon. Pak, kamu sekarang di mana? Keluarga Zhao, kami dari dulu selalu punya pahlawan. Ada dokter yang menyelamatkan nyawa. Ada pahlawan yang gugur untuk negara. Tapi sampai generasi aku, tinggal Wanwan. Satu-satunya keturunan. Para leluhur, aku tahu aku punya kepentingan pribadi. Wanwan dari kecil ikut aku sembunyi-sembunyi. Sudah cukup menderita sekarang. Aku hanya berharap dia bisa hidup aman dan bahagia. Jangan seperti aku, hidup terombang-ambing. Semoga para sesepuh bisa melindunginya. Hidupnya selalu aman dan lancar. Hei Wanwan. Ayahmu sedang sibuk sekarang. Nanti saja ya. Kak Zixiao bilang ayahku sedang sibuk. Sementara tidak bisa meluangkan waktu. Tidak ada waktu lagi. Ayahmu pasti punya banyak sketsa desain, pasti ada yang bisa dipakai. Kamar tidur guru.
Pasti bisa menemukan sesuatu. Aduh, ayahku paling tidak suka. Orang masuk ke kamarnya. Mereka masuk sembarangan ke kamar orang tidak baik kan? Hanya di ruang tamu saja, sudah menemukan banyak barang berharga, di kamar tidur lebih banyak rahasia. Tapi kenapa tamu prianya belum keluar juga? Sok besar nih. Jangan pedulikan ini, bukan acara kencan biasa lagi. Cepat tunjukkan pada kami. Pasti diatur oleh kru acara. Membuat bos besar berpura-pura, jadi petani bisa-bisanya mereka mikir. Ini tidak bisa, ini juga tidak benar. Jangan sembarangan membongkar. Ayahku paling tidak suka orang menyentuh barang-barang di kamarnya. Dia tidak pernah mengizinkan aku masuk. Ini. Bukan ini potret King Shu. Ya ampun. Ini sepertinya potret ratu pernikahan rahasia 30 tahun lalu. Ki King Shu tidak disangka tamu pria kita. Juga penggemar berat King Shu. Kami dulu adalah sahabat dekat. 30 tahun lalu saat dia paling populer. Tapi dia bersikeras keluar dari dunia hiburan. Kami bertengkar hebat sejak itu, tidak ada kabar lagi. Tapi kenapa lukisannya ada di sini? Lukisan ini. Sepertinya karya maestro lukis Inggris, Mr. W.R. bertahun-tahun lalu. Dibeli oleh pembeli anonim, dengan harga tinggi. Tapi ini jelas. Potret ibuku tidak pernah dengar sebelumnya. Apa yang tidak bisa dilakukan setelah hari ayahku berbohong padaku lagi. Lukisan itu terjual. Pembeli itu setinggi 1 miliar. Sudah lama bersaing denganku. Ki King Shu keluar dari industri hiburan tahun itu. Akibatnya potretnya naik. Bos Nona Zhao mengatakan, ini adalah potret ibunya. Itu tidak mungkin. Apa yang kau tahu? Mereka pasti hype. Ki King Shu sudah lama menjadi bintang tingkat harta nasional. Bagaimana mungkin ibunya? Grup program akan terlalu hidup tahun ini. Ini hanya untuk siaran langsung. Kau belum pernah melihat ibumu. Ya. Aku mendengar murid ayah. Dia adalah orang yang sangat baik. Hahaha, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa King Shu menikah dengan tempat pedesaan ini? Ayahmu bodoh mengejar bintang. Tidak aku dan ayah. Foto di batu nisan saat menyembah ibu. Ini adalah potret ibuku. Siapa yang kau bilang? Apakah orang ini? Ya. Ibuku saat aku masih sangat muda. Aku meninggal. Tidak ada kesan. Aku sudah mendengar dia. Mantan istri saya pergi lebih awal tapi saya tidak berharap. Sebenarnya Ki King Shu. Tidak heran aku akan kalah darinya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia memutuskan di luar begitu dia mengumumkan mundur. Semua berita, tidak ada media yang menemukannya. Bagaimana dia bisa mati? Tidak ada yang benar. Ibu Ju, kau dan ibuku. Apakah ini teman? Bisakah Anda memberitahu saya orang macam apa dia? Teman-teman hadirin tamu laki-laki kami. Sebuah blockbuster. Almarhum istrinya ternyata adalah Daxia, Ratu Ibu Ki King Shu. Ini sangat mengejutkan. Qiu King Shu adalah dewi masa kecilku. Sebenarnya sudah meninggal. Kok enggak ada kabar sama sekali? Dia bercanda ya? Ki King Shu si Ratu Langit. Gimana mungkin dia ibunya mimpi kali? Nggak mungkin, ini pasti nggak mungkin. Itu kan Ki King Shu. Pakai almarhumah ratu buat promosi tim acara ini. Hati-hati dihujat fans. Diam lo? Nggak mungkin. Walaupun dia udah meninggal, dia nggak mungkin. Ibumu kalian pasang lukisannya di sini. Itu penghinaan terbesar buat dia. Jangan-jangan sentuh lukisan ibuku. Ini. Wan, bapak lo tikus kali ya? Bisa banget nyembunyiin barang, nemu apa lagi? Baru lagi, cepet tunjukin ke kita. Ini semua apa sih?
Pelopor fisika. 10 pemuda teladan. Pendiri teknologi canggih. Ahli teknologi tingkat tinggi Dasia. Ini semua penghargaan tertinggi Dasia ini. Gimana mungkin semuanya ada di kotak kecil ini? Jangan-jangan semua palsu enggak? Ini semua asli setiap sertifikatnya. Ada cap departemen tingkat Dasia ini enggak mungkin palsu. Ini semua asli. Banyak banget penghargaan tingkat Dasia. Semuanya milik dia sendiri. Ini gimana mungkin? Shifu ternyata selama ini dia dapat banyak penghargaan kayaknya. Level akademisnya udah jauh di atas aku. Kalau dulu aku nggak pergi, mungkin aku juga dapat sebagian penghargaan ini. Ah sialan. Udah dari dulu aku bilang cowok yang aku suka. Gimana mungkin orang biasa? Banyak banget penghargaan nasional. Jangan-jangan tamu pria ini orang penting misterius. Pantas aja sembunyi-sembunyi. Ternyata dia peneliti rahasia. Ngomong-ngomong peneliti, bisa dapat uang sebanyak ini harta di rumahnya. Semuanya bernilai tinggi. Kalian bilang tamu pria ini seorang peneliti. Ada begitu banyak barang berharga di rumah. Apakah ini hasil korupsi dan pengkhianatan negara? Jangan sembarangan bicara. Orang dengan status seperti bapak tamu ini, kalau menyebarkan rumor bisa ditangkap. Ayahku sebenarnya siapa? Tapi kenapa selama ini aku tidak tahu apa-apa wah? Dari tumpukan barang ini kok ada kaset? Di atasnya tertulis untuk Wanwan. Mungkin ini peninggalan dari Lao Zhao untukmu. Ayo kita dengarkan. Wan sayang. Sekarang adalah saat kamu baru lahir. Ayah dan ibu merekam kaset ini bersama. Untukmu di masa depan istri. Ayo mulai merekam. Ini suara ayah. Ayo Wanwan. Aku ibu. Kingshu. Ini suara Kingshu. Wan sekarang kamu sudah 1 tahun bisa menikahi. Ibu yang cantik dan memiliki anak perempuan yang lucu seperti kamu. Ayah merasa sangat bahagia. Ayah, Putriku yang tercinta, ibu sangat mencintaimu. Semoga kamu bisa tumbuh dengan aman dan bahagia. Istri, kenapa kamu tidak enak badan lagi? Aku baik-baik saja, mari selesaikan rekaman ini dulu. Meskipun tidak tahu kapan Wanwan akan mendengar kaset ini, tapi ayah dan ibu merasa sangat bersalah padamu. Karena kami menyembunyikan banyak hal darimu. Wan jangan marah pada ibu. Ini salah ayah sekarang. Aku akan menceritakan semuanya padamu. apa yang terjadi kok tiba-tiba tidak ada suara? Aku coba kok rusak. Apa ini keluarga kalian kaya raya? Kok beli radio jelek seperti ini? Sudah, jangan dipukul lagi, nanti benar-benar rusak. Tunggu. Biar aku dengarkan lagi. 30 tahun. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Kingshu. Tape recorder ini dibeli ayahku bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sudah rusak. Bibi Liu, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya disembunyikan ayahku dariku? Mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Ini tunggu saja, ayahmu yang memberitahumu sendiri. Tenang, sebentar lagi kamu akan tahu semuanya. Kingshu, maafkan aku. Dulu aku marah padamu. Putus hubungan, bahkan pertemuan terakhir kita tidak sempat kutemui. Maaf. Ini semua rahasia ayah dan ibu. Terakhir ibu akan menyanyikan lagu untuk Wanwan. Bagaimana? Serangga terbang? Aku ingat. Saat aku masih kecil, ibu sering menyanyikan lagu ini untukku.
Sangat mengharukan, aku tidak menyangka bisa menonton cinta orang tua di acara kencan. Kehangatan keluarga dan persahabatan sahabat. Ini acara apa sih? Ketika serangga terbang terdengar, aku merinding. Ini lagu yang sering kudengar saat kecil. Pria tamu di episode ini sangat berkualitas. Mantan istrinya ternyata Qi Qingshu. Dengan sosok bulan purnama seperti itu, apakah dia masih bisa melihat orang lain? Ah, ternyata Tuan Zhao. Benar-benar pria yang baik yang mencintai istri dan anaknya. Sangat mengharukan. Nona Zhao, aku ingin bertanya. Saat Qingshu pergi, apa yang sebenarnya terjadi? Ayahku bilang kanker paru-paru. Kanker paru-paru kalau begitu. Dia keluar dari dunia hiburan saat itu. Bukan hanya karena jatuh cinta pada ayahmu, tapi karena dia tahu masalah kesehatannya. Dia tidak bisa bernyanyi lagi. Maaf? Maaf, aku tidak bisa menahan diri, Wan. Aku ingin minta maaf pada ayahmu, dia orang baik. Nyonya Ju, Anda teman ibuku. Aku yakin dulu dia juga tidak sengaja menyembunyikan dari Anda. Tidak. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Saya butuh desain itu, di mana semuanya disimpan. Tidak. Ini bukan yang saya cari. Apa yang terjadi dengan anak saya, ada apa? Ibu, jika saya tidak mendapatkan desain yang diperbaiki oleh guru saya, perusahaan saya akan hancur. Ibu tidak menyangka. Tiba-tiba datang ke desa ini ternyata rumah guru Anda. Sekarang malah membuatnya marah. Kenapa kalian masih di sini, bukannya sudah bilang? Untuk keluar dari acara ini saya sarankan kalian menyerah saja. Jangan cari lagi, saya kenal Pak Zhao. Dia pasti tidak akan menyimpan rahasia inti di rumah. Lalu di mana dia menyimpannya, Anda tahu kan? Cepat beritahu saya. Tentu saja. Di dalam pikirannya. Non Zhao, bisakah Anda memperkenalkan ayah Anda kepada saya? Saya ingin tahu bagaimana keadaan ibu Anda di akhir hayatnya. Seperti apa? Saya juga ingin berbicara lagi dengan Pak Zhao tentang koleksi keluarga. Saya yakin syarat saya. Pak Zhao pasti akan puas. Non Zhao, saya bersedia secara pribadi meminta maaf kepada ayah Anda asalkan Anda mau membantu anak saya. Saya bersedia melakukan apa saja, lihat. 3 peserta wanita semuanya berubah wajah. Rasanya peserta pria sama sekali tidak tertarik pada mereka. Manajer Liu sudah mengejarnya begitu lama. Belum berhasil juga, saya rasa sulit. Kapan kita masuk ke sesi berikutnya? Saya sudah tidak sabar. Karena semua sangat menantikan kehadiran Pak Zhao, maka acara kita masuk ke sesi terakhir. Putuskan cinta. Tapi karena Pak Zhao tidak ada, kita tunggu sebentar. Lanjutkan siaran. Wan, jujur saja. Apakah acara kencan ini diam-diam? Anda yang mendaftarkan ayah Anda? Ya. Tim produksi bilang, asal saya bisa menyelamatkan situasi, saya bisa diangkat jadi tetap dan dapat 2.000 yuan. 2.000 yuan Anda malah menjual ayah Anda. Lebih baik Anda jual saja kepada saya. Tidak menyangka Pak Zhao dari desa ini. Ternyata orang penting yang tersembunyi. Wahahaha, siapa yang menyangka? Awalnya cuma acara kencan biasa, tapi lama-lama jadi drama detektif seru banget. Wahahaha. Acara kita semakin populer. Kayaknya penonton sangat penasaran dengan kisah Tuan Zhao. Aku harus menemukannya. Tidak bisa ditunda lagi.
Halo ayah, akhirnya kamu angkat telepon. Kamu ini nak cari ayah apa lagi? Pasti lagi lapar ya? Ayah memang paling tahu aku. Tapi kali ini ada urusan penting. Aku mau ngomong sama ayah. Kebetulan ayah juga ada hal besar. Mau kasih tahu malam ini ayah traktir makan. Aku kirim alamatnya ke HP-mu, nanti kita ngobrol. Hal besar apa sih? Nanti ketemu aja tahu kok, kenapa kamu nggak tanya-tanya? Ayah mau ngomong apa sih? Nggak usah tanya, nanti ketemu aja. Aku juga ada hal mau kasih tahu. Oke, nanti ketemu. Keluarga Zhao dari generasi ke generasi mengabdi pada negara. Dari dokter yang menyelamatkan nyawa, hingga pahlawan yang gugur demi negara. Tapi di generasiku hanya tinggal Wan Wan. Satu-satunya keturunan dulu. Di mataku dia masih anak kecil. Ada apa-apa selalu cerita sama ayahi. Sekarang si kecil juga punya rahasia sendiri. Ayah sendiri juga sembunyi-sembunyi seumur hidup. Masa nggak boleh Wan Wan punya rahasia? Ih, anak perempuan kalau sudah besar susah diatur. Wan Wan juga harus punya jalan hidupnya sendiri. Tapi hatiku ini masih nggak tenang. Puluhan tahun aku nggak pernah mengharapkan kekayaan atau jabatan dulu. Negara sedang membangun. Riset adalah medan perang kami. Penelitian tiada henti membawa sia. Menjadi aman dan makmur seperti sekarang. Aku nggak takut susah dan lelah. Hanya ingin memberikan generasi berikutnya hidup yang tenang. Dulu aku memimpin tim. Dari nol sama sekali. Hingga berhasil memecah blokade internasional satu demi satu. Terobosan teknologi telah membawa kita pada pengembangan mandiri hari ini. Tapi seringkali di rumah bahkan tidak ada peralatan rumah tangga yang layak. Tapi si Yuan Yao itu selalu diam-diam memberiku barang-barang. Dia bilang bos lama. Anda harus menikmati hidup, dia yang memaksaku menerimanya. Selama bertahun-tahun ini. Dia selalu tidak mau membiarkan kami hidup terlalu sederhana. Anda telah berkontribusi seumur hidup untuk negara, dan tidak memperhitungkan keuntungan pribadi. Semangat seperti Anda akan selalu diingat oleh generasi muda. Berkontribusi bukanlah apa-apa penelitian ilmiah. Harus fokus pada negara. Yang lainnya tidak penting. Berdiri tegap. Silakan pemimpin kembali. Seperti ini keramaiannya. Perintah atasan kami harus menjemput Anda. Seperti ini keramaiannya. Bagaimana jika menakuti orang? Semua harus rendah hati, jangan menakuti warga. Anda sudah rendah hati seumur hidup, tidak bisakah sekali ini saja bersikap tinggi? Benar juga, kalau begitu saya akan bersikap tinggi sekali ini. Ayo pergi. Ya. Ini tempat yang ayah atur. Sangat mewah, saya belum pernah ke sini. Hotel yang sangat mewah ini. Jika kamu suka, saya bisa membelinya dan memberikannya padamu. Tidak, Bu Liu, tidak perlu. Sungguh tidak perlu mengeluarkan uang. Mengapa Tuan Zhao belum datang? Kami sudah siap merekam saat ini. Jangan sampai ada masalah. Siapa lagi ini? Lihat keramaiannya. Jangan-jangan ada orang penting lagi. Acara kencan kali ini benar-benar membuka mata. Saya yang cepat internetnya sudah menemukan. Dia sepertinya dari Dacia, kepala militer Yuan Yao. Apa? Legenda perang Yuan Yao. Kenapa dia juga muncul di sini? Xiao Liu tidak menyangka kamu juga di sini. Tampaknya malam ini benar-benar berkumpulnya orang-orang hebat. Yuan Yao lama tidak bertemu. Kenapa kamu juga ada di sini hari ini? Hari ini adalah acara pensiun Pak Sao. Tentu saja aku tidak boleh melewatkannya, tapi aneh. Dia juga tidak mengundangmu. Ya, dia benar-benar tidak menghubungiku. Sepertinya dia merahasiakannya dari semua orang. Hahaha, kamu harus menjaganya dengan ketat. Jangan biarkan dia kabur lagi. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan aku lebih ahli dalam merawat orang? Jangan ngawur, hati-hati, aku kasih tahu istri kamu. Lihat dia bagaimana menghajar kamu. Hahaha, wah. Ini pasti Wan Wan. Benar-benar mirip ayahnya.
Sama persis seperti Zhao Ge. Anda siapa? Kalian siapa? Anak muda pengantar teh. Sebenarnya kami. Dua bocah ini benar-benar ceroboh. Wan, umurmu berapa? Punya pacar belum mau tidak? Aku kenalin anakku. Yuan Yao. Jangan macam-macam dengan anakku. Anakmu itu sifatnya mirip kamu. Tidak cocok dengan Wan kami. Ayah, Akhirnya keluar bikin kami menunggu lama. Ini beneran tamu prianya. Om ganteng banget. Aku mau nikah. Om lihat aku jangan pilih mereka. Aku langsung daftar. Ganti baju jadi lebih ganteng. Aku pakai juga pasti ganteng. dandanmu aku hampir tidak mengenalimu. Bagaimana terkejut? Hari ini sudah terlalu banyak kejadian, sudah terbiasa. Tidak terkejut lagi. Pemirsa, akhirnya kami bertemu. Mr. Zhao sendiri kameramen cepat ikut. Shifu, tolong selamatkan aku para mitra. Sudah sampai di depan perusahaan, saya tahu saya salah dulu. Tapi tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan berlutut kalau Anda tidak membantu saya. Saya benar-benar tidak bisa bertahan. Shu Xiang, kamu tidak ingat saya. Saya Song Ping, dulu kamu pernah ngejar saya. Maaf Nyonya. Saya tidak punya kesan tentang Anda. Sang bukan aku tidak mau membantu kamu melainkan. Kamu tidak mau membantu aku, kalau begitu aku tidak bisa hidup. Apa bedanya aku dengan orang mati jika begini? Jika seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Wan. Dinginkan kepalamu, lepaskan aku. Melakukan hal seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Apa-apaan ini, Sang Shengyi sudah gila ya? Berani-beraninya, dia menyandera putri bos besar, cepat lapor polisi. Banyak perwira di tempat kejadian hentikan dia. Hanya dalam hitungan detik. Zhang Shengyi, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Menyandera Wan, kau pikir bisa memaksaku menyerah? Pak Guru, aku sudah tidak punya jalan lain. Kalau tidak mendapatkan desain yang ada di tanganmu, perusahaanku akan runtuh, semua usahaku akan hancur seketika. Tolong bantu aku. Aku bersedia membayar apapun harganya. Zhang Shengyi, jika kamu berani menyentuh satu helai rambut Zhao Wan, aku jamin kamu tidak akan punya masa depan baik seumur hidupmu, mengerti tidak? Seluruh hotel sudah direkam oleh CCTV. Sekali kamu menusuk, bukan hanya ibumu, tapi seluruh grup MU juga akan ikut hancur. Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku hanya ingin tetap hidup. Sepanjang hidupku aku merasa bersalah pada 3 orang. Yang pertama adalah istriku. Qi Qingshu, dia seorang bintang besar. Tapi tinggal di pedesaan denganku, meninggalkan segalanya. Masa depannya yang cerah sampai dia meninggal dunia. Tidak pernah menikmati kebahagiaan. Yang kedua, anak perempuanku Wan. Aku menyembunyikan identitas asliku darinya. Membuatnya menderita lebih dari 20 tahun. Setelah pensiun barulah aku memberitahunya. Aku bukan hanya guru desa, tapi juga pemimpin Departemen Rahasia Inti Negara. Yang ketiga adalah kamu. Zhang Shengyi, kamu murid yang paling aku banggakan. Mirip diriku saat masih muda tapi aku tidak berhasil mendidikmu dengan baik. Kamu memilih uang dan keluarga. Sedangkan aku memilih negara dan karir. Apa gunanya bicara soal ini? Katamu kamu anggap aku murid. Tapi selalu curiga, padaku tidak pernah membiarkanku menyentuh teknologi inti. Saat ini aku hampir terdesak ke sudut. Tapi kamu tetap tidak mau menolongku. Anak muda. Kamu terlalu sombong. Sebenarnya aku berniat menunggu waktu yang tepat. Meneruskan warisan saya dan terus mengabdi untuk negara. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Memilih cara yang salah untuk mencapai tujuan. Saya tidak percaya kamu membohongi saya. Kamu tidak pernah berniat membiarkan saya menyentuh teknologi inti. Kembali ke perusahaan dan lihatlah. Saya sudah mengirimkan desain yang diperbaiki. Apa? Hei Direktur Sang, masalahnya sudah selesai. Baru saja ada seorang pria yang menggambar desain yang diperbaiki. Di atas tisu. Produk kita akhirnya bisa diselamatkan. Ternyata yang salah selalu saya.
Bawa dia pergi ya. Anak, kemana kalian membawa anak saya? Kalian tidak bisa menangkapnya, anak. Baik-baik saja Wan-Wan. Baik-baik saja, Ayah. Pemirsa, tamu pria kita ternyata adalah pemimpin Departemen Inti Rahasia Negara. Dia telah mengabdi untuk negara seumur hidupnya. Ini benar-benar mengejutkan. Tamu pria ini sangat hebat, tidak terlihat sama sekali. Tidak heran dia masih single selama ini. Ternyata semua untuk negara dan putrinya. Sudahlah, kita semua tidak ada kesempatan. Tamu pria ini mengabdi untuk negara, patut dihormati. Kali ini benar-benar tidak bisa tidak mengakui. Hormat untuk bos besar. Hanya saja tidak tahu dia akan memilih siapa. Sudahlah, siapa yang pantas untuknya. Saya belum mengerti siapa orang-orang ini. Putrimu diam-diam mendaftarkanmu untuk acara kencan. Kamu seorang pemimpin besar ikut acara sendiri tidak tahu. Ayah kamu juga menyembunyikan dari saya seumur hidup. Bukan juga ada rahasia kecil sendiri. Wan-Wan kamu. Halo Tuan Zhao. Nama saya Wang Yuing, seorang kolektor barang antik. Koleksi berharga di rumah Anda benar-benar membuat saya terkesima. Halo Tuan Zhao. Nama saya Jukinglan, Anda adalah pahlawan negara kita. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Bagaimana saya juga harus memperkenalkan diri. Zhao Shuxiang, hari ini kamu punya banyak pilihan. Ayah, lihat. Tidak ada yang kamu suka. Upacara pensiun saya. Sebentar lagi mulai, aku duluan ya. Teman-teman penonton yang terkasih, tamu pria kita, siapa yang akan dipilihnya? Tetaplah acara menyaksikan Cinta di Senja Kala. Sampai jumpa di episode berikutnya.